Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Overview and Emergence of Life Cycle Assessment and Ecological Accounting. Dengan saya, Ketut Ayu Mirgayani, NPM 007, teman saya Isna Maulah Rahma, NPM 037, Seli Oktaviana, NPM 131, Ika Dek Widiartayasa, NPM 067, dan Niluh Putu Susanti, NPM 019, Angkatan 2021. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Kekhawatiran publik tentang konsekuensi lingkungan dari memproduksi dan menggunakan berbagai bahan dan produk semakin meningkat. Pemerintah semakin diminta untuk memasukkan masalah ini ke dalam keputusan kebijakan, dan perusahaan semakin bertanggung jawab. Konsumen sadar bahwa konsumsi produk manufaktur memiliki efek pada sumber daya dan lingkungan. Efek ini terjadi pada setiap tahap dalam siklus hidup produk, dari ekstraksi bahan baku dari tanah melalui pengolahan, manufaktur, dan fase transportasi, berakhir dengan penggunaan dan pembuangan atau daur ulang. Efeknya bisa langsung, seperti emisi udara yang dihasilkan dari penggunaan mobil, atau tidak langsung, seperti polusi dan dampak pada saluran air dari produksi listrik yang digunakan dalam proses manufaktur. Salah satu metodologi populer yang digunakan saat ini adalah Life Cycle Assessment atau LCA yang mengkuantifikasi efek. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai temuan utama SETAK. Yang kedua adalah analisis dampak siklus hidup, yaitu proses untuk menilai dampak ekologi dan kesehatan manusia dari beban lingkungan yang diidentifikasi dalam inventarisasi. Ketiga, analisis perbaikan siklus hidup, yaitu proses untuk mengurangi beban lingkungan yang terkait dengan penggunaan energi dan bahan mentah, serta pelepasan lingkungan di seluruh siklus hidup produk. Kemudian salah satu sumber terbaik dan terbaru yang memberikan perincian LCA adalah oleh Vigon et al. Yang menguraikan pedoman dan prinsip-prinsip untuk LCA, baik American Society of Testing and Materials atau ASTM dan International Standard Organization atau ISO memiliki aktivitas yang sedang berlangsung untuk menangani metode dan prosedur yang konsisten dan mengukur dampak lingkungan. ISO telah membentuk Komite Teknis Manajemen Lingkungan atau TC tahun 207. Tujuan utama mereka yaitu mempromosikan pendekatan umum untuk pengelolaan lingkungan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai dan mengukur peningkatan kinerja lingkungan, memfasilitasi perdagangan dan menghilangkan hambatan perdagangan. Kemudian mengenai akuntansi ekologi. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti habitat dan logos berarti ilmu. Ekologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai satu kesatuan atau sistem dengan lingkungan hidupnya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh mengenai segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi komunitas dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan dan memunculkan suatu pola pikir atau mindset yang ekosentrim selain mazhab anthropocentrism yang serba mengunggulkan kepentingan manusia sebagai poros untuk mencapai tujuannya dan mazhab biocentrism. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Para ahli ekologi dunia mempelajari hal-hal berikut. 1. Perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. 2. Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. 3. Terjadi hubungan antar spesies atau interaksi antar spesies makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup ini mempunyai tujuan: 1. Mencapai kelestarian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. 2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 5. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Krisis ekologi. Krisis ekologi merupakan dinamika interaksi sosioekologis yang berlangsung dalam bentuk guncangan, instabilitas ekonomi yang diikuti stabilitas sosioekologi dan sebaliknya secara silih berganti. Krisis ekologi terjadi bila instabilitas atau guncangan sistem sosial ekologi berlangsung terlalu lama, meluas, dan menimbulkan ancaman radikal ecological change yang signifikan. Krisis ekologi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana sistem ekologi mengalami ketidakstabilan atau gangguan kesetimpangan pertukaran energi materi dan informasi yang mengakibatkan ketidakseimbangan pada fungsi distribusi serta akumulasi energi materi antara satu organisme dengan organisme lain dan alam lingkungannya. Sementara itu, organisme manusia dengan teknologi, perilaku, dan organisasi sosialnya belum mampu melakukan penyesuaian yang berarti dalam mengantisipasi merespon guncangan tersebut. Fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya krisis ekologi ditandai dengan 1. Penurunan carrying capacity suatu kawasan yang membuat kawasan tersebut tak layak sebagai habitat seperti suatu pemukiman kumuh, pemukiman yang penuh sampah, dan sebagainya. 2. Terjadi overpopulation penduduk dunia yang berdampak pada munculnya masalah ketidakcukupan pangan, kekurangan sandang, keterbatasan fosil fuel energi, ketidakpantasan papan atau pemukiman, kekurangan air bersih, dan sebagainya. 3. Penurunan kualitas lingkungan sehingga muncul environmental degradation ditandai dengan polusi udara, polusi suara, polusi air, jangkitan penyakit, dan sebagainya. Dapat ditunjukkan bahwa akar permasalahan terjadinya krisis ekologi adalah adanya kelebihan penduduk, overpopulation, perkembangan teknologi, dan peradaban modernisme yang memicu tekanan ekologis pada suatu kawasan sehingga tidak dapat dihindari terjadinya populasi dan pencemaran limbah dan adanya pandangan atau etika berpikir anthropocentrism serta berorientasi pada kepentingan manusia semata, mengabaikan keseimbangan dengan alam. Ekonomi ekologi. Setelah memahami pengertian dan ruang lingkup ekologi di atas, sekarang
bagaimana implementasi ekonomi ke dalam ekologi, dan bagaimana pemahaman tentang ekonomi ekologi. Banyak ekolog dunia yang berupaya menghubungkan ekologi dengan ekonomi, antara lain Lim Margulis menyatakan bahwa studi ekonomi adalah suatu studi bagaimana manusia membuat kehidupan, sedangkan studi ekologi adalah bagaimana tiap flora dan fauna lainnya membuat kehidupan. Mike Nickerson menyatakan bahwa ekonomi adalah 3/5 ekologi yang muncul sejak ekosistem menciptakan sumber dan membuang sampah, sedangkan di sisi lain ekonomi menganggap bahwa setiap kegiatan dilakukan sebagai sesuatu untuk kebebasan. Ekonomi ekologi dan teori perkembangan manusia mencoba memisahkan pertanyaan ekonomi dengan lainnya, namun ternyata tidak mudah. Banyak orang berpikir bahwa ekonomi baru saja menjadi bagian dari ekologi dan ekonomi tidak boleh mengabaikan ekologi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam teman-teman F4 dan selamat malam Bapak dosen. Saya perkenalkan, nama saya Sally. Saya akan mempresentasikan tentang ekonomi ekologi. Dari pandang ekonomi ekologi ditunjukkan bahwa nilai human society dari ecological value dibedakan atas dua hal. Yang pertama itu ada direct value dan indirect value. Di mana direct value itu menyatakan bahwa individu atau kelompok yang secara langsung memiliki kebutuhan konsumsi dan produksi. Kemudian ada indirect value, yaitu kombinasi dari organisme dan peranannya dalam memfungsikan ekosistem di mana manusia memperoleh keuntungan daripadanya. Kemudian konsep dari ecological value menyangkut dua hal, yaitu yang pertama ada scarcity relevant konsep, yaitu suatu konsep yang menunjukkan adanya tingkat signifikan antara alam dengan alokasi ecological resource, termasuk di dalamnya tentang the concept of the keystone species atau keystone group, yaitu spesies langka berupa fosil yang dapat menyumbangkan pada struktur komunitas ekosistem tertentu, dan termasuk the link spesies yang mobile dan kritikal melalui polinasi, persebaran benih, dan transport material lainnya. Kemudian yang kedua ada the concept of rarity, suatu konsep yang menunjukkan adanya suatu spesies langka dengan beberapa kriteria, yaitu yang pertama memiliki rentang restriksi geografi yang sangat tinggi, memiliki spesifikasi habitat tinggi, dan jumlah populasi kecil atau kombinasi di dalamnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang histori ekonomi ekologi, yaitu ekonomi ekologi ini muncul didasari oleh pandangan William yang menyatakan bahwa tanah adalah ibu dan pekerja adalah ayah dari kekayaan. Kemudian berkembanglah suatu konsep limit atau kelangkaan yang sebenarnya telah dipikirkan pertama kali oleh Malthus. Kemudian ada juga Ricardo dan Marx yang memunculkan suatu doktrin tentang adanya pertumbuhan ekonomi atau kelangkaan sumber daya alam yang mencakup di dalamnya yaitu tentang diminishing return, yaitu suatu kondisi yang tercapai ketika stok sumber daya alam terbatas sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi. Kemudian adanya profitable cultivation, yaitu intensitas cocok tanam yang tinggi akibat laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kemudian adanya living space and quality life, yaitu muncul karena perluasan pengaruh ruang lingkup dan kelangkaan sumber daya alam. Ada juga Robert Thomas yang menyatakan tentang absolute limit of scarcity. Kemudian ada juga David Ricardo yang secara optimis menyatakan tentang relative limits of scarcity. Kemudian pada abad ke-19, Karl Marx menegaskan kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi jika tidak dibatasi akan terjadi suatu Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya, akuntansi lingkungan dan akuntansi geologi. Beberapa alasan kenapa perusahaan perlu untuk mempertimbangkan untuk mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan antara lain. 1. Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya lingkungan. 2. Memperbaiki kinerja lingkungan
perusahaan yang selama ini mungkin mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kebersihan bisnis perusahaan. 3. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk dari proses lingkungan yang diinginkan. 4. Memungkinkan memenuhi kebutuhan pelanggan yang mengharapkan produksi dan jasa lingkungan yang lebih bersahabat. Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau mendapatkan kegunaannya. Kegunaannya mencapai keberhasilan dalam menerapkan akuntansi lingkungan, yaitu pertama dan kedua sekali yang diperhatikan manajemen perusahaan adalah adanya kesesuaian antara evaluasi yang dibuat perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Langkah kedua, untuk apa menjadi target perusahaan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berdampak pada lingkungan perusahaan serta menyusun suatu perencanaan untuk mengurangi dampak-dampak lingkungan. 3. Langkah ketiga, memiliki alat ukur yang sesuai dalam menentukan personalan lingkungan. 4. Melakukan penilaian administrasi untuk menerapkan target masing-masing segmen. 5. Menghasilkan segmen akuntansi untuk mengukur masing-masing definisi perusahaan. 6. Melakukan pengujian masing-masing definisi. 7. Langkah terakhir adalah melakukan kinerja. Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan dimaksudnya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Biaya lingkungan adalah dampak yang ditimbulkan dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mengurangi kualitas lingkungan. Sistem akuntansi lingkungan terdiri dari lingkungan, akuntansi konvensional, dan akuntansi ekologis. Pertama, akuntansi lingkungan konvensional mengukur dampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dan dalam sisi keuangan. 2. Akuntansi ekologis mencoba untuk mengukur dampak suatu perusahaan berdasarkan lingkungan, tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk unit fisik. Lingkungan akuntansi lingkup akuntansi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu didasarkan pada kegiatan akuntansi lingkungan suatu perusahaan baik secara nasional maupun